Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati, saudaraku semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah Allah tabaraka wa taala dalam rangka kita tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Kita saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Kita masuk pada dalil kedua dari muqaddimah. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi fasihati jannatih, amin. Qala wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat ke-36 menyatakan walaqad ba'atsna, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Ani'budullaha, yang rasul itu menyatakan agar kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Diterangkan oleh Ma'ali Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, lafaz ba'atsna maknanya adalah arsalna. Ba'atsna maknanya adalah arsalna, kami utus. Kulli ummatin maksudnya adalah kulli ta'ifatin. Kulli ummatin, setiap umat, maksudnya adalah setiap kelompok. Wa qarnin, setiap generasi. Wajilin, dan setiap dekade. Minan nas, dari kalangan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus seorang rasul. Apa itu rasul? Kata Syekh, rasulan, ar-rasul man uhiya ilaihi bi syar'in. Rasul adalah orang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, sebagian ulama ada yang membedakan antara makna an-nabi dengan ar-rasul. Sebagian ada yang menyamakan, sebagian lagi merinci dari makna rasul. Maka ini semua, tetapi apa yang dipilih oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ini adalah pendapatnya jumhur. Jumhur ulama mengatakan rasul adalah man uhiya ilaihi bi syar'in, orang yang diberi wahyu kepada dia dengan satu syariat. Dan tentunya seorang rasul ini dari kalangan rijal, dari kalangan lelaki. Kenapa? Karena kalau kita membaca pada ayat, setiap ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma arsalnaka atau wa ma arsalna min qablika. Dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi. Disebutnya dengan illa rijalan, semuanya rijal.
Artinya apa? Bahwasanya Nabi dan Rasul itu adalah seorang lelaki. Tidak pernah diutus seorang Nabi, seorang Rasul dari kalangan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya wanita adalah naqsu aqlin wa dinin, kurang akal dan agamanya. Artinya akalnya kurang dari sisi syahadah, di mana dia setengah dari laki-laki, dan kurang agamanya ketika dia mendapatkan fitrahnya berupa haid wan nifas, maka apa? Dia tinggalkan ibadah. Berbeda dengan laki-laki. Sehingga inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya yang diutus adalah rijalan, para lelaki. Qala wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kemudian apa yang disampaikan oleh para rasul ini? U'budullaha, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Afriduhu bil ibadah, esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa setiap lafaz abada, ya'budu di dalam Al-Quran itu maknanya adalah afrada, wahada, maknanya mengesakan dan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, di dalam ibadah. Nah, demikian. Sehingga kalau kita membaca ubudullaha atau ani'budullaha atau yang selafat dengan ini, maka semua maknanya adalah afriduhu bil ibadah, esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wajtanibut taghut, dan istanibu maknanya adalah utruku wa fariqu, maknanya adalah tinggalkan dan pisahkan dirimu darinya. At-taghut sendiri, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, mushtaqun minat tughyan. Kata taghut ini merupakan kata serapan dari tughyan. Kata serapan dari tughyan. Wa huwa mujawazatul had, di mana makna tughyan itu sendiri adalah mujawazatul had, melampaui batas. Maka dari sini para ulama mendefinisikan taghut adalah fakullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fahuwa taghut. Setiap yang diibadahi min dunillah, dari selain Allah, wa huwa radin bil ibadah, dalam keadaan dia ridho terhadap ibadah tersebut yang diberikan untuknya, maka dia adalah taghut. Kenapa? Kalimat wa huwa radin bil ibadah ini adalah kalimat yang penting, yang selalu disisipkan oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena ada yang diibadahi tetapi dia tidak ridha. Sebagaimana Isa alaihissalatu wassalam, dalam keadaan dia tidak ridha. Ya. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni. Ya. Apakah engkau wahai Isa wa ummiya, apakah engkau yang telah mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummiya, jadikanlah aku dan ibuku ilahaini min dunillah, sesembahan dari selain Allah tabaraka wa taala. Iya. Dalam keadaan apa? Berarti tidak ridha. Isa alaihissalatu wassalam, demikian juga ibundanya Maryam, tidaklah ridha. Wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Ketika dia dalam keadaan ridha terhadap ibadah yang diberikan kepadanya, maka dia adalah taghut. Apa makna daripada ayat ini? Qala al-ma'na lil ijmalil ayah, makna secara global terhadap ayat ini, annallaha subhanahu yukhbiru. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, memberitahukan annahu arsala fi kulli ta'ifatin, bahwasanya Allah telah mengutus pada setiap kelompok. Maksudnya kelompok di sini adalah suku-suku dan bangsa-bangsa. Ya. Nah,
sebagaimana sebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya. Baik. Fi kulli ta'ifatin wa qarnin, di setiap kelompok dan setiap generasi, minan nas, dari kalangan manusia, rasulan, seorang rasul yang tugasnya yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yang tugasnya adalah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, tidak mengibadah yang lainnya. Baik. Ini adalah dakwahnya para anbiya. Ini adalah yang diajak oleh para nabi dan rasul agar beribadah kepada Allah semata. Ya. Baik. Wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan peribadatan yang selainnya. Dua kalimat ini tidak boleh dipisahkan, yaitu apa? Ibadatullah wahdah wa tarki ma dunahu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan yang selain dari Allah. Kenapa? Karena kata para ulama, ketika kita hanya menafikan saja tanpa mengisbatkan, berarti apa? Kita ateis, mulhid. Iya. Karena dinafikan, tidak ada sesembahan sama sekali. Atau kita menetapkannya saja tanpa menafikan, berarti apa? Berarti kita syirik. Iya. Tetapi namanya tauhid harus menetapkan dan menafikan dalam satu tempat, dalam satu waktu. Sebagian ulama mengatakan apa? Man azbata wa lam yanfi faqad asyraka. Siapa yang menetapkan dan tidak mau menafikan, berarti dia telah berbuat syirik. Karena dia tetapkan semua diibadai, ini itu semua diibadai. Iya, ada A, B, C, D, berarti dia syirik. Faqad asyrak. Wa man nafa wa lam yusbit. Tetapi barang siapa yang menafikan dan tidak mau menetapkan hanya satu saja, berarti apa? Faqad alhada. Berarti dia mulhid, ateis dia. Dia tidak memiliki sembahan karena dia nafikan semua. Tidak ada yang disembah. Iya. Dan tidak mau menetapkan, satu pun tidak mau. Berarti apa? Ateis. Tetapi kata para ulama, wa man asbata wa nafa fi anin wahid faqad wahhada. Barang siapa yang menafikan, menetapkan dan menafikan dalam satu waktu, berarti dialah yang bertauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah itu isbat wa nafi. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Ditetapkan satu saja. Iya. Dinafikan dari semua sesembahan, kemudian ditetapkan satu saja. Inilah yang namanya tauhid. Taib. Sehingga inilah dakwahnya para anbiya, para rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwa. Mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan yang selain kepadanya. Falam yazal yursilur rusula ilan nas, maka Allah terus mengutus para rasulnya ilan nas, kepada seluruh manusia, bidzalika, dengan tauhid tersebut. Mundu hadasa syirku fi bani Adam, semenjak terjadinya kesyirikan di kalangan Bani Adam, fi ahdi Nuhin, di masanya Nabi Allah Nuh, ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah tutup mereka dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Baik. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwasanya tugas yang utama bagi kita adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Berarti seberapa pentingnya tauhid ini? Tauhid ini sedemikian pentingnya. Kalau misalnya ada yang bertanya atau mengatakan, bukankah yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat? Berarti kenapa kita tidak memperbaiki sholat? Atau kita tidak meluruskan sholat kita dulu? Iya, baru tauhid.
maka kita katakan bahwa salat adalah perkara yang sangat penting. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu indallahi yaumal qiyamah as-salah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali yang akan dihisab di sisi Allah dari amalan seorang hamba adalah salat. Ya. Fa idza saluhat saluha sairu amali. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Yang kalau salatnya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan benar amalan yang lainnya. Dan kalau rusak salatnya, maka akan rusak amalan lainnya. Maka kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Qawaidul Arba', kata beliau, fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadati fa'lam. Kalau engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya sebuah ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali jika dibarengi dengan tauhid. Ya. Baik. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sebuah ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Sebagaimana salat tidak dikatakan sebagai salat kecuali apa? Kecuali dengan adanya taharah. Ya. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Sehingga kata Syekh, kalau seandainya kesyirikan itu masuk ke dalam ibadah, maka rusak ibadah. Sahih? Kal hadas idza dakhala fis shalah. Sebagaimana hadas kalau masuk ke dalam salat, maka salatnya apa? Rusak. Iya. Berarti berapa pentingnya tauhid? Tauhid memiliki manzilah aliyah, kedudukan yang amat tinggi. Sebagaimana salat memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh karenanya Rasulullah SAW, demikian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala menggandengkan tauhid dengan salat. Iya. Setelah syahadatain salat. Setelah syahadatain salat. Kenapa? Karena la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Kama anna salat la tusamma salatan illa ma'a taharah. Iya. Fa tauhid taharatul batin. Maka tauhid itu seperti taharah batinnya kita. Wat-taharah at-taharah wal wudu taharatul adh-dhahir. Iya. As-salah wal wudu taharatul dhahir. Nah, demikian ikhwati azana wa azakumullah, barakallahu fikum. Maka munasabatul ahlil bab, sisi kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya, Kitabut Tauhid. Ini masih muqaddimah kita, ya, masih pendahuluan. Artinya kita sesuaikan dengan judul kitabnya, Kitabut Tauhid. Kenapa kita harus mempelajari tauhid tadi? Anna da'wata, kata Syekh, anna da'wata ila tauhid wa nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Bahwasanya mendakwahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan itu merupakan muhimmah jami'ir rusul. Itu menjadi tujuan utama dari semua para rasul. Tujuan utama mereka diutus adalah apa? Adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan umat dari syirik. Ya. Wa atba'ihim, dan para pengikut mereka. Ini. Sehingga mayustafadu minal ayah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, awalan yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wa nahyu 'anil syirik. Bahwasanya hikmah dari diutusnya para rasul adalah untuk mendakwahkan kepada tauhid. Ya. Taib. Supaya apa? Supaya salat kita sah. Ya. Loh, emang kenapa kalau salatnya tidak sah? Kalau salatnya tidak sah, amalan yang lainnya pun nanti akan menjadi rusak.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, ya, idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya itu benar, maka akan benar pula amalan yang lainnya. Kenapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat yang hakiki, salat yang sebenarnya adalah salat yang tanha 'anil fahsya'. Salat yang akan mencegah kita dari al-fahsya'i wal munkar. Al-fahsya', perbuatan-perbuatan keji dari amalan-amalan zahir, wal munkar, dari amalan-amalan batin. Ya, mungkarat. Terkadang kita melakukan kemungkaran-kemungkaran dalam batin kita yang kita tidak rasakan, atau yang kita tidak tahu, atau yang kita tidak merasa. Dengan salat, maka apa? Maka akan diperbaiki amalan kita. Nah, demikian. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ibadah kita. Karena itu yang akan memperbaiki salat kita, dan memperbaiki tauhid kita, yang itu akan memperbaiki ibadah kita. Oleh karena Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa hasilnya? Ittaqullaha, kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa, bimtisali awamiri wassinabi nawahi, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Ya, as-sidq. Karena as-sidq yahdi ilal bir, yang akan menghantarkan kita kepada kebajikan-kebajikan yang banyak. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebajikan-kebajikan itu yang akan menghantarkan kita kepada jannah. Allahumma adkhilnal jannata, amin. Kemudian apa? Apa hasilnya dari itu semua? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Lihat, dengan apa? Dengan takwa wa qawlan sadida. Tamam? Yaghfir lakum. Bahkan Allah apa? Akan mengampuni dosa kalian. Baik, demikian. Maka inilah hikmah dari diutusnya para rasul. Ya da'watu ila tauhid wa nahyu 'anil syirk, yaitu mendakwahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Nah, hampir rata-rata kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, keberuntungan. Tetapi terkadang apa? Terkadang kita tidak mengerti jalan kebaikan keberuntungan tersebut. Nah, kalau di antara salah satu dari kita ditanya, apakah kamu ingin selamat, ingin beruntung? Pasti jawabannya iya. Iya, pasti jawabannya iya. Tetapi ketika ditanya apa jalan menuju keberuntungan tersebut, tidak sedikit yang bisa menjawab dengan benar. Nah, padahal Rasulullah SAW sudah menunjukkan jalan-jalan keberuntungan tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala juga demikian menunjukkannya dalam banyak ayatnya. Ya, di awal surah Al-Baqarah juga disebutkan, sehingga di 5 ayat yang pertama sampai disebutkan faulaika humul muflihun. Ya. Demikian juga dalam surah Al-Mu'minun qad aflahul mu'minun. Ya. Demikian juga pada ayat-ayat yang lainnya, kalimatnya dengan aflaha, dengan muflihun, dan seterusnya. Tetapi terkadang kita lupa atau lalai dari jalan al-falah. Padahal kita diseru minimalnya 5 kali dalam sehari. Ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi terkadang kita tidak mengerti apa itu jalan al-falah. Baik. Sanian yang kedua, anna dinal anbiya wahid.
Berdasarkan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu. Nah, taib. Wa huwa ikhlasul ibadah lillah. Apa yang dimaksudkan agama para nabi itu satu? Di mana semua agama para nabi mengajarkan, menunjukkan kepada ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah, wa tarkus syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Lihat, kalau kita baca dengan seksama, semuanya mengatakan apa? Ini, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semuanya, iya, dari para anbiya, mereka semua mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, ibadahilah Allah semata, malakum min ilahin ghairuh. Ya, apa yang tidak ada sesembahan bagi kalian selainnya. Baik, karena tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Wa in ikhtalafat syara'ihum, sekalipun kata Syekh di sini, sekalipun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Ya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Karena bagi setiap masing-masing Allah telah memberikan manhaj, syir'atan wa minhaja, syariatnya masing-masing, dan minhaj, yaitu jalan hidupnya masing-masing. Ya. Tariqah yang harus dia tempuh. Yang ketiga, anna risalah ammat kullal umam, bahwasanya risalah ini mengenai secara menyeluruh merata kepada semua umat. Dan ini menunjukkan keutamaan Islam, fadlul Islam. Yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Di mana syariat risalah Nabi kita alaihi salatu wasallam diperuntukkan secara umum bagi semua umat. Nah, adapun para nabi yang lain untuk kaumnya. Ya. Wa qamatil hujjah ala kullil ibad. Dan bahwasanya risalah ini dengan didatangkan bersama Nabi kita alaihi salatu wasallam, qamatil hujjah, menunjukkan bahwasanya hujjah telah tegak ala kullil ibad, bagi setiap para hamba. Nah, artinya Allah telah tegakkan hujjahnya kepada para hambanya, sehingga tidak lagi ada yang mengatakan belum ada yang memperingatkan kami tentang ini. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal jauh di pedalaman, di badiah, atau di pelosok-pelosok yang jauh dari peradaban dan sebagainya? Maka ini ada pembahasannya secara khusus dari para ulama, yang pada intinya bagi mereka tetap mendapatkan uzur jika memang tidak sampai Islam kepada mereka. Nah, yang keempat, idhamu sya'ni tauhid. Berdasarkan ayat ini juga menunjukkan betapa besarnya urusan tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan bahwasanya tauhid ini wajib bagi seluruh umat-umat. Bagi seluruh umat wajib mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nah, bagaimana kalau misalkan ada yang mentauhidkan Allah tetapi tidak mau masuk Islam? Ya, maka kita katakan la tuqbal, tidak akan diterima amalannya. Nah, sampai yashhadu bi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
bu'istu li ayyashhadu an la ilaha illallah atau kama qala alaihi salatu wassalam wa anni rasulullah. Aku diutus atau bu'istu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dalam lafaz lain hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Di dunia, bahkan di dunia dan di akhirat. Nah, yang akan menyelamatkan kita. Khamisan yang kelima, fil ayah ma fi la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Di dalam ayat ini, di dalam kandungan lafaz la ilaha illallah, di dalam kandungan kalimat la ilaha illallah minan nafi wal isbat, adanya nafi dan isbat. Adanya nafi, peniadaan, wal isbat, dan penetapan. Fadallat ala annahu la yastaqimut tauhid illa bihima jami'an. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya la yastaqimut tauhid, tidaklah lurus tauhid seseorang illa bihima jami'an, kecuali dengan kedua-duanya, semuanya, yaitu dengan nafi dan isbat. Makanya para ulama, sebagian ulama, ya, saya katakan sebagian ulama, ada yang mengatakan tadi, membuat kaidah tadi, man asbata walam yanfi faqad asyraka, ya. Wa man nafa walan yusbit faqad wahada, waqad alhada, afwan, waqad alhada. Wa man nafa wa asbata, atau wa man asbata wa nafa fi anin wahid faqad wahada. Demikian. Kalau wa anna nafyal mahdha laisa bitauhid, sehingga kalau hanya semata-mata menafikan saja berarti ini bukan tauhid. Wal isbatul mahdha laisa bitauhid, atau menetapkannya saja berarti bukan tauhid. Ya, harus dua-duanya. Tamam? Mafhum insyaallah ya? Bisa difahami insyaallah? Baik. Demikian insyaallah pada pertemuan kali ini. Alafu minkum la taqsir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat min kulli dzamb. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang difahami, fa insyaallah nanti setelah adzan insyaallah. Baik. Nah, tidak salah masuk waktu Isya ya. Baik. Baik. Sebelum azan ada satu yang saya ingat. Ini afadani wahid min ikhwanina, salah satu saudara kita di sini, ada yang memberikan faidah kepada saya pada pertemuan yang lalu, perbedaan tentang apa yang ditanyakan oleh Ami Uzi hafizallahu taala, tentang perbedaan lafaz khalaqa dengan bada'a atau abda'a, ya, ibtada'a. Afadani wahid, ini dikasih faedah. Walaupun saya berusaha untuk murajaah, belum mendapatkannya, tetapi dari beberapa literatur yang ada, referensi yang ada, menunjukkan ada perbedaan. Memang walaupun tidak secara jelas tegas di situ dikatakan perbedaannya, bahwasanya bada'a atau ibtada'a, abda'a, maknanya adalah khalaqa min ghairi misalin sabaq. Ini menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Artinya dia memiliki kekhususan. Khalaqa menciptakan, tapi secara umum, tidak mesti sebelumnya tidak ada.
Bisa jadi sebelumnya ada, kemudian diciptakan kembali dan seterusnya. Demikian. Nah, fajazakallahu khaira. Nah, bagi yang sudah mengingatkan saya untuk murajaah dalam masalah ini, wa nasallahu alaihi afiyah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dzam wa dzunub. Nah. Sudah masuk waktunya belum? Belum. Tadi bukan azan tadi, bukan? Oh, bukan. Baik. Jadi gimana? Lanjut. Biasa saja. Bentar lagi ya, enggak, masih lama. 10 menit. Baik, fadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan, fadhal silahkan. Ya. Sambil menunggu waktu adzan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik. Apa bedanya diijabah sama dikabulkan? Diijabah dengan dikabul. Dalam bahasa Arab ajaba yujibu ijabatan. Ya. Itu maknanya dijawab. Ya, ajaba. Tapi maknanya juga bisa dikabulkan. Misalkan apa? Ijabatu da'wah misalkan. Menjawab panggilan. Maksudnya apa? Maksudnya ya memenuhi panggilan, ya. Begitu. Atau ijabah dalam masalah ijabatu doa. Artinya apa? Dikabulkan. Begitu. Jawab. Iya. Kalau arti jawab kan bisa iya, bisa tidak. Kalau jawab itu. Baik. Kalau dijawab itu iya. Artinya dijawab ya asal dijawab gitu maksudnya. Bisa iya, Bisa tidak. bisa tidak dikabulkan, bisa dikabulkan. Nah, Kayaknya seperti itu atau bagaimana? Apa memang gabul? la wallah alam sob. Saya tidak tahu kalau ada perbedaan antara makna ijabah dengan dikabulkan. Iya. Karena misalkan ketika para ulama menyebutkan auqatul ijabah, waktu-waktu yang mustajabah misalnya. Ya, auqatul mustajabah, waktu-waktu yang mustajab misalkan. Berarti waktu-waktu yang diijabahi, iya. Artinya apa? Dikabulkan. Nah, atau minimal sangat pantas untuk dikabulkan. Nah, gitu ya. Begitu. Seperti Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau menyebutkan di antara waktu-waktu yang diijabahi di situ, iya, dikabulkan. Artinya sangat memungkinkan untuk dikabulkan. Kenapa? Demikian maknanya. Karena kata Rasulullah SAW, kullu du'ai ummati mustajabah. Setiap doanya umatku adalah dikabulkan. Iya. Imma ayu ajjila lahu fid dunya. Dalam riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, kalau dalam riwayat Muslim tidak ada lafaz ini. Iya. Boleh jadi disegerakan dikabulkan doanya. Wa imma ayu kafira anhu dzunubahu. Boleh jadi Allah menghapuskan dosa-dosa dia sehingga tidak dikabulkan dengan segera. Wa imma ayudakhira lahu fil akhirah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau boleh jadi Allah akan tunda sebagai tabungan buat dia di akhirat kelak. Berarti semuanya apa? Terkabulkan. Hanya saja ada yang disegerakan, ada yang bentuknya penghapusan dosa, ada yang bentuknya apa? Pahala di akhirat kelak. Iya. Tamam. Berarti apa? Jangan pernah kita bosan untuk berdoa. Iya. Mau diijabahi sekarang, mau diijabahi nanti, atau diampuni dosa-dosa kita, atau juga sebagai pahala di akhirat kelak, itu semua menguntungkan buat kita. Iya. Menguntungkan semuanya buat kita. Iya. Baik. Sampai sebagian ulama mengatakan apa? Kalau tidak salah Al-Hafidz Qayyim juga, kalau seandainya Ar-Rahmah wal Maghfirah itu memiliki pintu, itu artinya kita diperintahkan untuk sering-sering mengetuk pintu itu. Iya. Supaya apa? Kalau pintu itu sering diketuk, sangat memungkinkan untuk dibuka. Gitu kan? Kalau kita pengen rahmah, maghfirah itu diampuni, ya apa didapatkan, begitu caranya. Nah, wallahu a'lam shawab. Insyaallah adzan dulu. Nanti kita lanjut pada adzan insyaallah. Iya. Jawaban dari muslim itu gimana? Baik.
Yang saya tahu ya, sedikit saja saya tahu, artinya karena pembahasannya panjang sampai Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali kalau tidak salah menulis satu kitab dalam risalah kecil berjudul Al-Khusyu' fi Shalah. Al-Khusyu' fi Shalah. Dan demikian juga a'immah yang lainnya juga menulis satu risalah tentang Al-Khusyu' fi Shalah. Artinya pembahasannya luas. Tetapi ya kelemahan saya sehingga saya bisa sampaikan sedikit. Ya. Khusyu' dari kata khasya'a yang artinya adalah tunduk. Khada'a, tunduk, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat di yaumul qiyamah nanti, kata Allah tabaraka wa taala, wa khasha'atil aswatu lirrahmani. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Al aswat, suara-suara, semua ucapan-ucapan di yaumul qiyamah nanti akan khasya'at, akan khusyuk. Artinya apa? Tunduk dan tidak akan berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Lirrahman, bagi Allah tabaraka wa taala. Berdasarkan ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan khusyuk adalah ketundukan hati dan badan. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam, la yujawizu basaruhu mahalla sujudihi atau kama qala radhiyallahu anha. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat pandangannya tidak akan melewati tempat sujudnya. Di mana dia sujud, maka itulah batasannya. Tidak akan lebih. Artinya bahkan para a'immah juga menyebutkan tentang hadis yang disahihkan oleh mereka tentang larangan untuk kita mengangkat pandangan kita atau melihat pandangan kita, mengarahkan pandangan kita ke langit ketika sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu anha tidaklah khusyuk. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mendefinisikan khusyuk ketika melihat ada orang yang sholat dalam keadaan apa? Mempermainkan jenggotnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la khasha'at qulub. Apa? La khasha'a qalbu. Kalau seandainya hatinya itu khusyuk, ma sana'a dzalika atau kama qala radhiyallahu anhu, tentu dia tidak akan melakukan hal itu. Ini tidak akan mempermainkan apa? Jenggotnya. Kenapa? Fa inna salah la syughlun. Karena salat itu kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah apa? Kesibukan. Sibuk untuk kita berdialog, bermunajat dengan Allah tabaraka wa taala. Karena kata Allah tabaraka wa taala dalam hadits qudsi dikatakan apa? Qala Allah tabaraka wa taala, qasamtus shalah nisfaini. Aku bagi as-shalah, maksudnya as-shalah di sini apa? Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Ya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengatakan, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamadani 'abdi. Ya. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berarti hambaku sedang memuji aku. Sibuk tidak? Sibuk. Kita memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah dan seterusnya dalam salat kita. Sehingga tidak sepantasnya kita mempermainkan jenggot kita, jari jemari kita, kaki kita dan sebagainya. Sampai-sampai ghalau sebagian kelompok hulu dalam masalah salat ini apa? Batal orang yang salatnya gerak sampai lebih dari tiga kali. Iya. Baik. Walaupun itu qaul ya, itu satu pendapat ya. Nah, astagfirullahaladzim, saya tidak akan saya tarik ucapan hulu ya. Baik.
Ini adalah qaul dari sebagian a'immah. Nah, ma'adallah, na'udzubillah wa nasallallahu alaihi astaghfirullah, untuk mengatakan seorang alim ulama hulu seperti itu ya. Baik. Kita katakan apa? Ini. Kalau seandainya dia tahu ketika mengucapkan alhamdulillah bahwa itu adalah pujian kepada Allah. Demikian juga ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin. Kata Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya Syarah Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, dalam kitab syarah beliau katakan ketika menafsirkan ayat tadi, ketika seseorang musalli mengucapkan Maliki Yaumiddin, itu artinya dia menundukkan hatinya dan semua anggota tubuhnya karena dia tahu bahwasanya Allah adalah Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka dia takut kepada Allah tabaraka wa taala, takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena Allah yang akan mengganjarnya, Allah yang akan membalasnya. Allah Maliki Yaumiddin. Ad-din di sini sebagian ulama mufassirin menafsirkan apa? Yaumuddin, yaumul jaza. Sebagian ulama lagi mengatakan yaumul hisab. Dan makna yang semakna dengan ini. Sehingga apa? Apakah pantas ketika seseorang dalam keadaan salat menghadap Allah tabaraka wa taala, kemudian apa? Kemudian dia mempermainkan bajunya, ya, jari jemarinya, jenggotnya dan sebagainya. Nah, pantaslah kalau Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ini, kalau seandainya hatinya itu khusyuk, dia tidak akan melakukan itu. Tamam. Maka ini beberapa faidah yang saya ingat dari pembahasan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dan a'imah yang lainnya dalam terkhusus pada kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Risalah saghirah, risalah kecil, tetapi apa? Faidahnya jammah, faidahnya besar sekali. Iya. Nah, untuk membantu kita memperbaiki salat kita. Iya. Terlebih lagi sedikit sekali dari kita yang bisa khusyuk di dalam salatnya. Nah, wallahu a'lam shawab, wa nasallahu salamul afiyah wa nasallaha ayaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.